lagi sama aku, Ivan Margiati. Di video kali ini aku ingin berbagi kabar buat kalian semuanya. Kali ini kabar dari BKN tentang penetapan TMT atau terhitung mulai tanggal peserta lulus seleksi CPNS 2019 bergantung usul masuk instansi. Nah, nanti akan aku bahas beritanya di video kali ini. Tapi jangan lupa buat kalian semuanya untuk selalu dukung channel aku dulu dengan cara klik tombol subscribe, silahkan bunyikan loncengnya supaya kalian selalu dapat notifikasi kalau aku upload video, dan silahkan kalian like dan share ke teman-teman sekalian supaya semakin banyak orang nih yang mendapatkan manfaat dari video ini. Yuk langsung aja aku bacain untuk beritanya. Kali ini siaran pers nomor 050 garing rilis garing BKN garing 11 garing 2020. Penetapan TMT peserta lulus seleksi CPNS 2019 bergantung usul masuk instansi. Pasca penetapan kelulusan peserta seleksi CPNS formasi tahun 2019, Badan Kepegawaian Negara atau BKN melakukan proses validasi data peserta yang dinyatakan lulus berdasarkan hasil verifikasi masing-masing instansi terhadap kelengkapan dokumen yang diunggah peserta di portal SSCN. Nah, proses validasi data peserta lulus seleksi CPNS merupakan rangkaian dari tahapan penerbitan nomor induk pegawai atau NIP yang ditetapkan BKN setelah memperoleh usulan dari instansi. Usul dari instansi diharapkan masuk BKN di bulan November, sehingga terhitung mulai tanggal atau TMT CPNS 2019 dapat ditetapkan per 1 Desember 2020. Selain itu, tahap pemberkasan yang sudah dijadwalkan berlangsung pada 6-15 November akan diperpanjang sampai dengan 21 November 2020 untuk mengakomodir penggantian peserta yang mengundurkan diri pada seleksi CPNS 2019 yang disampaikan instansi pusat dan daerah melalui surat permohonan ke BKN. Mekanisme penggantian peserta yang mengundurkan diri atau dianggap mengundurkan diri karena tidak menyampaikan kelengkapan dokumen sesuai batas waktu yang ditentukan atau meninggal dunia dilakukan sesuai dengan peraturan BKN nomor 14 tahun 2018 tentang petunjuk teknis pengadaan PNS. Di antaranya, pejabat pembina kepegawaian atau PPK instansi melaporkan kepada BKN dengan melampirkan surat pengunduran diri peserta, dan PPK mengambil nama peserta seleksi urutan selanjutnya dari peringkat tertinggi sesuai hasil integrasi nilai SKD dan SKB pada lowongan formasi jabatan dan ditetapkan dengan keputusan PPK yang dilaporkan secara tertulis kepada Ketua Panitia Seleksi Nasional Pengadaan PNS dan BKN, serta diumumkan kepada masyarakat. Konsekuensi bagi peserta yang mengundurkan diri setelah dinyatakan lulus tahap akhir seleksi CPNS atau sudah mendapat persetujuan NIP serta pada saat menjalani masa percobaan CPNS dikenakan sanksi berupa tidak boleh mendaftar pada penerimaan CPNS untuk periode berikutnya. Ketentuan sanksi tersebut tertuang dalam Peraturan Menteri Pan-RB nomor 23 tahun 2019 tentang kriteria penetapan kebutuhan PNS dan pelaksanaan seleksi CPNS tahun 2019 dan Peraturan BKN nomor 14 tahun 2018 tentang petunjuk teknis pengadaan PNS. Tertanda PLT Kepala Biro Hubungan Masyarakat Hukum dan Kerjasama Pariono SHMAP. Dilihat dari pengumuman ini, sesuai pengalaman aku nih teman-teman, untuk instansi yang mengusulkan NIP terlebih dahulu ke BKN, dia yang akan diproses terlebih dahulu. Untuk yang mengusulkan ke BKN-nya terakhir, berarti dia juga diproses oleh BKN-nya itu biasanya juga akan terakhir. Misalnya contoh seperti tahun kemarin itu, sekantor yang sama aku itu yang lolos CPNS itu ada 3 orang teman-teman. Teman aku satu di Kemenkumham, satu di KPU. Yang Kemenkumham itu pemberkasannya cepat banget, dia awal pemberkasannya, terus dia pengumuman TMT-nya itu juga yang paling awal, karena dari instansi Kemenkumhamnya mengusulkan NIP ke BKN-nya itu yang lebih dulu dibanding aku sama teman aku yang di
KPU tadi. Jadi dia TMT-nya sudah yang paling awal, terus SPMT-nya dia itu juga yang paling awal. Nah, terus buat kalian semuanya, bedakan ya teman-teman, untuk TMT dan SPMT itu berbeda. TMT itu terhitung mulai tanggal, itu biasanya yang ada di SK CPNS kalian teman-teman. Jadi TMT itu bukan pertama kali kalian kerja. Jadi untuk pertama kali kalian kerja itu dinamakan SPMT. Kalian masuk kerja itu dasarnya adalah SPMT. SPMT itu adalah surat pernyataan melaksanakan tugas. Jadi dari pengertiannya sudah jelas, kalian melaksanakan tugasnya itu biasanya akan ada selisih berapa bulan gitu. Kayak aku TMT ku itu Februari, tapi aku SPMT-nya itu bulan April, jadi ada selisih waktu. Terus gini teman-teman, untuk pembayaran gaji itu yang dipakai adalah SPMT, jadi bukan dihitung dari TMT yang ada di SK CPNS kalian nanti. Itu masih banyak banget kemarin yang tanya aku, yang DM aku tanya tentang SPMT dan TMT. Terus kapan mulai kerja? Nah, kalau kapan mulai kerjanya itu tergantung instansi kalian masing-masing ya teman. Semakin cepat mengusulkan pengusulan NIP kalian, berarti semakin kalian cepat dapat TMT, setelah itu kalian akan dapat SPMT. Dan SPMT itu yang mengeluarkan adalah instansi yang kalian daftar, jadi bukan dari BKN. Kalau pengalaman aku kemarin, SPMT itu yang mengeluarkan dari instansi ya teman-teman. Kalau sudah masuk ke ranah itu nanti biasanya pengumumannya lewat website resminya dari instansi yang kalian lamar. Jadi nggak lewat SSCN lagi untuk pengumuman SPMT-nya. Biasanya nanti ada surat dan diupload di website mereka. Silahkan kalian jangan lupa untuk selalu memantau website resmi instansi yang kalian lamar supaya kalian nggak ketinggalan update informasi tentang CPNS. Karena memang kemarin dengar-dengar banyak juga teman-teman yang ternyata memang untuk pemberkasannya itu nggak hanya pemberkasan online, tapi dia juga ada pemberkasan yang manual alias datang ke instansi yang dia lamar. Jadi saran aku selalu pantengin aja itu website resminya, jangan sampai kalian nyesel gara-gara nggak tahu update informasi terbaru tentang CPNS di instansi yang kalian lamar. Nah, terima kasih nih teman-teman semuanya udah ngeliat video aku sampai selesai. Selalu ngedukung channel aku. Aku doain semoga kalian diberi kemudahan dan kelancaran dalam pemberkasan ini, dan selamat buat kalian semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.